Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Pada kesempatan ini saya sampaikan hukum melafalkan niat usolli dalam solat menurut 4 imam mazhab. 4 imam mazhab yang dimaksudkan di sini adalah Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyatakan melafalkan niat usolli dalam solat adalah sunnah agar antara lisan dan hati terjadi kesesuaian. Jadi pendapat dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan melafalkan niat usolli hukumnya sunnah supaya hati dan lisan terjadi kesesuaian. Niat merupakan perbuatan yang sangat penting dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal diawali dengan niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa amal ibadah harus dimulai dengan niat. Niat menjadi penentu keabsahan sebuah ibadah. Karena itulah para ulama yang telah meneliti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Pembahasan terkait dengan tata cara berniat, tempat niat, pembatal niat, dan lainnya. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa tempat niat adalah hati. Jadi tempat niat itu bukan di lisan. Tempat niat bukan di mulut. Tapi ahli fikih sepakat tempat niat itu hati. Jika lisan mengatakan sesuatu, tapi hati tidak meniatkannya, maka sebuah amalan belum dianggap absah. Misalnya lisan mengucapkan usolli, tetapi hati tidak meniatkannya, maka tidak sah atau belum cukup. Kesepakatan lainnya adalah para ulama 4 mazhab
menyepakati bahwa melafalkan niat bukan syarat sah sebuah niat. Jadi mengucapkan usolli bukan berarti syarat sahnya niat, itu bukan. Jadi tanpa melafalkan pun niat dalam sebuah ibadah sudah sah. Misalnya kita hanya berniat dalam hati mau sholat, tetapi tidak mengucapkan usolli, itu ibadah sudah sah. Tetapi kalau baca usolli tidak ada niat, tidak sah. Ada niat di dalam hati, tidak baca usolli, sah. Tetapi mengenai hukum melafalkan niat atau membaca usolli dengan lisan, para ulama dari 4 mazhab berbeda pendapat. Ada kitab Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah menyebutkan thumma innal fuqaha akhtalafu fil hukmi at-taklif litalaffuz bin niyat فذهب الحنفية في المختار والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن التلفظ بالنيات في العبادة سنة ليوافق اللسان القلب. وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن التلفظ بالنيات مكروه. وقال المالكية بجواز التلفظ بالنية في العبادات والأولى تركه إلا الموسوسة فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبس. Yang terjemahannya, kemudian para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum taklifi melafalkan niat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa melafalkan niat dalam ibadah adalah sunnah agar lisan dan hati terjadi kesesuaian. Sebagian ulama Hanafi dan Hambali berpendapat melafalkan niat hukumnya makruh. Jadi sebagian dalam ulama Imam Hanafi, ulama Hanafi dan ulama Hambali berpendapat melafalkan niat hukumnya makruh. Artinya sebaiknya tidak usah dilafalkan niat. Sebaiknya tidak usah dibaca usolli menurut sebagian ulama Hanafi dan sebagian ulama Hambali. Mazhab Maliki berpendapat hukum mengucapkan niat adalah jawaz, artinya boleh. Menurut mazhab Imam Maliki, membaca usolli boleh.
dalam ibadah atau ibadah yang lain. Misalnya membaca nawaitu wudu'a boleh. Tetapi meninggalkannya lebih utama. Nah, begini pendapat mazhab Maliki. Membaca niat boleh. Tapi tidak membaca niat itu lebih utama menurut mazhab Maliki. Tidak baca niat lebih utama. Tidak baca usolli lebih utama. Kecuali untuk orang yang terkena was-was. Sunnah baginya melafalkan niat untuk menghilangkan keraguan. Ada orang yang was-was dalam sholat, ragu-ragu dalam sholat, sering was-was, maka baca usolli itu lebih baik. Baca usolli sunnah bagi orang yang was-was, sehingga dengan baca usolli bisa menghilangkan keraguan. Ini yang ada penjelasannya dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 42 halaman 67. Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa melafalkan niat merupakan perkara yang diperselisihkan hukumnya. Dari keempat mazhab, tidak ada yang menghukumi bahwa melafazkan niat itu haram, tidak ada. Paling makruh, tidak ada yang mengatakan membaca usolli itu haram, tidak ada. Hanya ada fatwa dari sebagian ulama Hanabilah yang menyatakan makruh, dan ulama Malikiyah yang menghukumi khilaful aula, lebih utama tidak baca. Tetapi sepakat bagi orang yang mengalami was-was atau keraguan itu boleh sunnah melafalkan niat. Orang yang was-was, yang ragu-ragu, sunnah melafalkan usolli dalam sholat. Tujuannya untuk menghilangkan keraguan. Jadi dalam masalah melafalkan niat, diharapkan kita kaum muslimin dan muslimat untuk tidak bertengkar, untuk tidak saling menuduh orang lain yang berbeda dengan kita itu sesat. Karena empat mazhab ini, ulama-ulama besar ini, mereka tidak bertengkar walaupun mereka berbeda pendapat. Padahal mereka hafal Al-Quran, mereka adalah hafal ribuan hadis, mereka saling menghormati perbedaan. Bagi yang ingin membaca usolli, silakan baca usolli. Karena ada yang diikuti dari empat mazhab itu. Yang tidak ingin baca usolli, silakan tidak usah baca usolli. Baca usolli juga bukan merupakan syarat sah niat. Yang penting sudah ada niat di dalam hati, sholat sudah sah. Jadi mari kuatkan persatuan dalam umat Islam, karena sesungguhnya musuh Islam itu bukanlah sesama umat Islam, tapi musuh Islam adalah iblis dan setan. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu mawafiq ila aqwamit tariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.